Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berulah dengan mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan atau AI, di mana dirinya ini dibuat sosok mirip Yesus Kristus di media sosial. Unggahan ini pun muncul di tengah ketegangan hubungan dengan pemimpin umat Katolik sedunia Paus Leo ke-14 yang kemudian memperkuat desakan pemakzulan dirinya dari kursi Presiden Amerika Serikat. Aksi kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat masyarakat dunia geleng-geleng kepala. Kali ini, Trump mengunggah gambar artifisial intelijen AI dirinya yang mirip sosok Yesus Kristus di akun Truth Social. Gambar kontroversial itu dibuat dalam bentuk lukisan bernuansa Americana yang menunjukkan sosok berwajah Trump yang mengenakan jubah putih dan selempang merah dan meletakkan tangan di kepala seorang pria yang menyerupai upaya penyembuhan. Background gambar AI itu juga menampilkan jet tempur melesat di langit-langit dan sosok lainnya yang menyerupai malaikat mengawasi dari atas. Postingan itu diunggah tak lama setelah Trump mengkritik pemimpin umat Katolik sedunia Paus Leo ke-14 yang belakangan terus menyerukan perdamaian di Timur Tengah. Bahkan Trump tak segan menyebut tidak suka dengan Paus Leo dan bukan seorang penggemar sang paus. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Postingan Trump akhirnya disorot banyak pihak hingga akhirnya dihapus sendiri oleh Trump pada Senin 13 April waktu setempat. Saat diwawancara jurnalis, Trump mengaku tidak bermaksud menyamakan dirinya dengan Yesus, tetapi justru seperti dokter yang melakukan upaya penyembuhan. Di sisi lain, Paus Leo XIV menegaskan jika dirinya tidak takut pada pemerintahan Trump dan tidak takut untuk terus berbicara lantang tentang pentingnya menciptakan perdamaian seperti pesan dalam kitab suci Injil. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. Sikap Trump yang mengecam Paus Leo juga dikritik oleh sekutunya di Eropa. Bahkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang diketahui cukup dekat dengan Trump menyampaikan kecaman dengan menyebut pernyataan Presiden Trump terhadap Paus Leo tidak dapat diterima. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Sejumlah pemimpin dunia lainnya juga mengecam Trump. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut langkah Paus Leo sudah tepat menyerukan perdamaian di tengah konflik yang memanas. Posición del Papa, que ha estado llamando a no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Entonces es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una religión sino un Estado y que ha estado convocando a la paz en el mundo. Sementara Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan Paus Leo menabur perdamaian di tengah sebagian orang justru menabur perang.
Presiden Republik Islam Iran Mesut Pezeshkian juga ikut mengecam penghinaan terhadap Paus Leo serta menyatakan penundaan terhadap Yesus tidak dapat diterima oleh siapapun. Namun bukannya sadar akan sikapnya, Presiden Trump justru menyatakan menolak meminta maaf kepada Paus Leo dan menyebut pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut lemah dalam menangani persoalan kejahatan. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. Serangan verbal Trump terhadap Paus Leo dan unggahan foto yang menyinggung umat Kristiani di tengah perang Amerika Serikat dan Iran menimbulkan kecurigaan adanya masalah mental yang dihadapi Presiden Trump. Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat Jamie Raskin menilai pernyataan Trump dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Raskin akhirnya mendorong pemaksulan terhadap Trump di parlemen karena menilai adanya penurunan kognitif yang dihadapi Trump yang membahayakan Amerika Serikat dan mendesak dokter Gedung Putih melakukan tes kognitif terhadap Trump. Langkah Raskin menambah rentetan panjang upaya pemaksulan Trump dari sejumlah petinggi Kongres menyusul ancaman sekaligus memicu perangnya terhadap Iran dan pembunuhan ratusan anak-anak yang diduga melibatkan militer AS sejak 28 Februari lalu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.